Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safana Zaira dengan NIM 306240119. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Adib Aunila Fasya, MSI, selaku pengampu dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membahas penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab. Mari kita simak videonya. La ilaha illallah Muhammadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini saya akan membahas penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab. Bagaimana ceritanya? Yuk simak video ini. Peradaban Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu periode kejayaan Islam yang penuh dengan kemenangan dan kemajuan. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam tidak hanya berkembang di Jazirah Arab, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah besar di luar Arab termasuk Persia. Penaklukan Persia menjadi salah satu pencapaian terbesar di masa Umar bin Khattab. Persia pada saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia, dengan Kekaisaran Sasaniyah yang memiliki kekuatan militer yang tangguh dan sistem pemerintahan yang mapan. Namun, dengan strategi militer yang cerdas dan kepemimpinan yang tegas, Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia dan membawa wilayah tersebut ke dalam kekuasaan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan internal dan eksternal. Setelah berhasil mengatasi gejolak internal di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang menggantikannya sebagai Khalifah kedua menghadapi ancaman dari dua kekuatan besar di dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Byzantium di barat dan Kekaisaran Persia di timur. Persia di bawah kekuasaan Kekaisaran Sasaniyah merupakan negara adidaya dengan kekuatan militer yang besar dan pengaruh budaya yang kuat. Namun kondisi internal Persia saat itu sedang mengalami ketidakstabilan karena konflik internal dan kezaliman pemerintahan terhadap rakyatnya. Umar melihat ini sebagai peluang strategis untuk menyebarkan Islam dan memperkuat pengaruh umat Islam di kawasan tersebut. Selain itu, Umar juga melihat potensi ekonomi dan politik di wilayah Persia. Persia memiliki jalur perdagangan strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geopolitik yang penting dalam percaturan kekuasaan di Timur Tengah. Umar menyusun strategi militer yang matang dan melibatkan para panglima perang terbaik umat Islam. Salah satu strategi utama Umar yaitu pemilihan panglima yang tepat. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin utama pasukan muslim dalam ekspedisi ke Persia. Sa'ad dikenal sebagai panglima yang cerdas, disiplin, dan memiliki pengalaman dalam pertempuran besar. Dua serangan terfokus dan bertahap, alih-alih menyerang seluruh wilayah Persia sekaligus, Umar memerintahkan untuk menyerang Persia secara bertahap dan terfokus. Tujuannya adalah untuk melemahkan pertahanan Persia sedikit demi sedikit, sekaligus meminimalkan korban dari pihak muslim. Yang ketiga, moral dan motivasi pasukan. Umar selalu memberikan semangat dan motivasi kepada pasukannya dengan menekankan tujuan dakwah dan keadilan, bukan sekedar untuk memperluas wilayah, tetapi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan membebaskan rakyat dari kezaliman. Penaklukan Persia mencapai puncaknya dalam pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam karena kemenangan yang diraih umat Islam atas Kekaisaran Persia. Pasukan muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah sekitar 30.000 prajurit. Sementara itu pasukan Persia di bawah komando Rostam Farokhat berjumlah lebih dari 100.000 prajurit, dilengkapi dengan perlengkapan perang lengkap termasuk gajah perang. Sa'ad bin Abi Waqqas menerapkan strategi gerilya dan serangan mendadak untuk melemahkan kekuatan pasukan Persia. Pasukan muslim berhasil memecahkan formasi pasukan Persia, menyerang bagian belakang dan membuat pasukan Persia kehilangan kendali. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 4 hari, pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Persia. Rostam Farokhat tewas dalam pertempuran dan kemenangan besar pun diraih oleh umat Islam.
Setelah kemenangan di Qadasiyah, pasukan muslim melanjutkan penyerangan ke ibu kota Persia. Ksipon adalah pusat kekuasaan Kekaisaran Sasaniyah yang dipenuhi dengan kekayaan dan simbol kejayaan Persia. Pasukan muslim melakukan pengepungan selama beberapa minggu. Akhirnya pasukan Persia terpaksa menyerah karena kekurangan logistik dan kehilangan semangat juang. Setelah pasukan muslim memasuki Ksipon, Umar memerintahkan untuk tidak melakukan penghancuran terhadap infrastruktur kota dan tidak mengganggu penduduk sipil. Umar hanya mengambil hasil rampasan perang dari harta kerajaan dan mengembalikan ketertiban di kota tersebut. Dengan jatuhnya Ksipon, Kekaisaran Persia mengalami kehancuran total. Wilayah Persia pun akhirnya masuk dalam kekuasaan Islam dan masyarakat Persia mulai menerima Islam sebagai agama baru mereka. Dampak penaklukan Persia terhadap peradaban Islam. Pengaruh budaya. Setelah Persia menjadi bagian dari wilayah Islam, tradisi intelektual dan kebudayaan Persia mulai memengaruhi peradaban Islam. Banyak ilmuwan dan cendekiawan Persia yang kemudian berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. 2. Perkembangan ekonomi. Wilayah Persia yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan utama memperkuat ekonomi umat Islam. Pajak, haraj, dan jizyah yang diterapkan Umar membantu memperkuat keuangan negara. Penaklukan Persia memperluas pengaruh politik Islam dan menjadikan umat Islam sebagai kekuatan utama di kawasan Timur Tengah. Penaklukan Persia di masa Umar bin Khattab tidak hanya menjadi kemenangan milik semata, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah peradaban Islam. Strategi militer yang cerdas, kepemimpinan yang tegas, dan keadilan dalam pengelolaan wilayah baru membuat Islam tumbuh menjadi peradaban besar yang mempengaruhi dunia saat ini. Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa kejayaan Islam tidak hanya dibangun dengan pedang, tetapi juga dengan keadilan, kesejahteraan, dan penyebaran nilai-nilai Islam ke seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.